Loh, Nadine, pagi-pagi gini udah rapi, mau kemana? Mau ke gereja. Ke gereja, pagi-pagi gini ke gereja? Ngapain? Sekolah minggu. Sekolah minggu. Ngapain sekolah minggu? Kan kita sebagai anak Tuhan harus setia. Oh gitu ya, kalau gitu aku ikut ya. Iya. Oh iya, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita sapa teman-teman dulu yuk. Ayo. 1, 2, 3. Halo, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita mulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian yuk. Kita nyanyikan lagu pujian dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Baik, mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih penyertaan Tuhan. Engkau berikan kami pada pagi hari ini Tuhan kesempatan untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati acara kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sarah. Namun sebelumnya kita angkat lagu pujian lagi, yaitu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silakan belajar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat 9 sampai dengan ayat 18. Mbak Sarah akan membacakan untuk adik-adik. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 9 sampai 18. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi
Tuhan telah mendampingi aku, menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, seperti dalam ayat yang sudah kita baca tadi, hari ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh Alkitab yang sangat setia. Dia adalah Lukas. Lukas adalah seorang dokter. Ya, Dokter Lukas. Pasti adik-adik sudah sering mendengar kata Lukas ya, karena namanya menjadi salah satu nama kitab, yaitu Kitab Lukas. Coba adik-adik lihat, di kitab Perjanjian Baru, di kitab Injil ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kitab Lukas ini ditulis oleh Dr. Lukas sendiri. Selain kitab Lukas, Dr. Lukas juga menulis satu kitab lain, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Adik-adik, Lukas bisa menulis 2 kitab. Dia juga adalah seorang dokter yang mengobati banyak orang yang sakit. Itu artinya Lukas adalah orang yang hebat. Nah, tapi meskipun dia adalah orang yang hebat, dia tidak menjadi sombong. Dia justru menyerahkan hidupnya untuk setia melayani Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Lukas adalah orang yang setia melayani Tuhan? Nah, di ayat tadi sudah dijelaskan bahwa Lukas menjadi teman Paulus ketika Rasul Paulus melayani Tuhan. Kemanapun Paulus pergi untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kabar sukacita atau Injil tentang Tuhan Yesus, Dr. Lukas selalu ikut menemaninya. Bahkan ketika Rasul Paulus dipenjara, Lukas tidak meninggalkan Paulus. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, Lukas selalu menemani Paulus. Ketika Paulus sakit pun, Lukas, karena dia adalah seorang dokter, Lukas dapat mengobati Paulus. Lukas diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menulis kisah-kisah perjalanan Paulus, sehingga saat ini kita juga bisa mengetahui kisah perjalanan pelayanan Paulus. Oke adik-adik, jadi tadi adalah cerita singkat tentang Lukas yang setia melayani Tuhan. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang aku mau setia. Jadi, seperti juga Tuhan Yesus yang setia kepada kita, Lukas yang setia melayani Tuhan, kita juga harus menjadi anak-anak yang setia. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi anak-anak yang setia? Nah, contohnya, kita bisa setia ke sekolah minggu, meskipun kadang ada teman kita yang mengajak kita untuk bermain. Nah, di masa pandemi ini, meskipun kita sekolah minggu secara online, tapi adik-adik juga harus tetap setia dan semangat bersekolah minggu. Kemudian, kita juga bisa setia untuk membaca Alkitab setiap hari. Meskipun adik-adik hanya membaca sedikit saja, tapi kita tetap harus setia untuk membaca Alkitab setiap hari. Kita bisa membaca Alkitab saat kita bangun pagi atau ketika kita mau tidur. Selanjutnya, kita juga bisa tetap setia untuk berdoa. Nah, adik-adik, berdoa tidak sebelum tidur. Berdoa ya. Nah, bangun tidur, kita juga harus berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membangunkan kita pada hari ini. Kemudian, kita juga bisa setia untuk memberikan persembahan. Selanjutnya, kita juga bisa setia untuk melayani Tuhan. Nah, tapi kan adik-adik masih kecil. Kira-kira kalau masih kecil itu tetap bisa melayani Tuhan atau tidak ya? Bisa ya, meskipun kita masih kecil, tapi kita juga bisa melayani Tuhan Yesus. Contohnya, kemarin dan hari ini,
adik-adik sudah ada yang bisa membantu menjadi MC sekolah minggu. Ada adik Nalin, Jose, dan hari ini adik Nadine juga membantu kakak-kakaknya untuk menjadi MC sekolah minggu ya. Itu merupakan hal yang hebat. Nah, jadi itu merupakan salah satu contoh ketika adik-adik setia melayani Tuhan. Kemudian adik-adik yang lain lagi, bisa juga kita melayani Tuhan dengan memimpin doa. Nah, ketika kita ditunjuk untuk memimpin doa, ketika kita mau untuk memimpin doa, itu berarti kita juga sudah setia melayani Tuhan. Oke, mari adik-adik, mulai hari ini kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang lebih setia lagi. Sekarang kita ayat hafalan dulu ya. Adik-adik bisa ucapkan dan tirukan gerakan Mbak Sarah. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 10c. Adik-adik tirukan ya. Hendaklah engkau setia. Aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10c. Sekali lagi ya. Hendaklah engkau setia. Aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal yang kedua ayat 10c. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh belajar firman-Mu tentang aku mau setia. Bapa, biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, seperti Engkau adalah Allah yang setia kepada kami, dan juga Lukas yang setia melayani-Mu. Bapa, berkatilah kami, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ampuni setiap dosa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Kak Sarah yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Oh iya Kak Steven, masih ingat ayat hafalnya enggak? Masih dong, ayat hafalannya itu diambil dari Wahyu 2 ayat 10. Yuk kita baca bareng-bareng. Ayo. 1, 2, 3. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, teman-teman, sekolah minggu pada pagi hari ini sampai di sini dulu ya. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kasih penyertaan Tuhan. Kegiatan sekolah minggu pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerja bersama orang tua ya. Sampai jumpa.